Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kastengel. Ini renyah banget, enak banget, kejunya tuh strong banget. Resepnya dari Nyonya Lim, yang pastinya anti gagal ya guys. Bikinnya juga gampang banget. Oke guys, nggak usah lama-lama, bagaimana cara buatnya, langsung aja yuk kita simak videonya. Pertama-tama siapkan butter dan margarin. Kemudian campurkan dengan kuning telur, lalu garam. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah, cukup sebentar saja sampai tercampur rata dan teksturnya lebih lembut saja. Kalau terlalu lama di mixernya atau dikocoknya, nanti kastengelnya jadi bleber. Jadi cukup sebentar saja ya. Jika sudah, kemudian matikan mixernya. Kemudian masukkan keju edam yang sudah diparut. Lalu aduk rata. Kalau pakai keju cheddar nanti rasa kejunya kurang berasa ya, jadi harus pakai keju edam. Kemudian masukkan baking powder dan susu bubuk. Lalu aduk rata kembali. Terakhir masukkan tepung terigu, masukkan sedikit demi sedikit, kemudian diaduk rata. Lakukan terus sampai tepung terigunya habis ya. Dan diaduknya tidak perlu terlalu kuat ya, jadi cukup sampai tercampur saja, tidak usah terlalu lama mengaduknya. Nah ini dia adonan kastengelnya sudah jadi, sudah tidak lengket lagi. Dan teksturnya masih lembut ya, dan bisa dibentuk. Selanjutnya saya akan menggilas adonan kastengelnya. Saya pakai bingkai kue kering atau bingkai cookies supaya tingginya sama rata. Alat ini sangat memudahkan untuk pembuatan kue kering. Jadi kerjanya lebih cepat dan lebih praktis. Kemudian lapisi dengan plastik. Lalu gilas dengan rolling pin ke atas dan ke bawah sampai rata. Jika ada kelebihan adonan, bisa dirapikan saja. Lalu cetak sesuai dengan selera. Saya pakai cetakan yang bentuknya oval. Jangan lupa cetakannya dikasih tepung terigu dulu supaya tidak lengket. Cara mengeluarkan adonannya cukup ditekan pakai telunjuk saja ya, seperti ini. Kemudian tata di loyang, beri jarak kurang lebih setengah sentimeter. Dan loyangnya ini sudah saya alasi dengan baking paper ya, supaya tidak lengket. Selanjutnya olesi dengan kuning telur, oles sampai mengkilat. Kira-kira bisa 1-2 kali sapuan. Selanjutnya beri topping keju parut, bisa pakai keju cheddar atau keju edam. Kalau saya sendiri pakai keju edam karena keju edam itu lebih kering, jadi tidak menempel satu sama lain, jadi tidak menggumpal pada saat ditata di atas kastengelnya. Tapi kalau pakai keju edam harganya lebih mahal ya, jadi kalian bisa sesuaikan dengan budget masing-masing ya. Nah ini dia kastengelnya udah selesai dikasih topping semua. Kejunya full banget ya, supaya rasanya lebih enak dan lebih crispy juga hasilnya. Selanjutnya panggang di oven dengan api atas bawah dengan suhu 150 derajat selama 20 menit. Kemudian turunkan ke suhu 100 derajat sampai matang dan kecoklatan ya. Nah ini dia kastengelnya udah mateng. Ini wangi banget, wangi kejunya tuh strong banget sampai keluar rumah aku. Warnanya juga bagus banget ya guys. Nah selanjutnya diamkan dulu di suhu ruangan sampai dingin, kemudian baru dimasukkan ke toples ya. Yummy. Oke sekarang kita coba ya kastengelnya. Aku tadi cuma bikin setengah resep, jadi ini cuma dapat satu toples 500 gram ya. Kalau kalian pakai yang lebih kecil 250 gram berarti bisa dapat 2 ya. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Tuh warnanya bagus banget ya. Nah belakangnya kayak gini, kecoklatan. Kelihatan banget ya banyak kejunya. Dan juga berongga ya bawahnya. Berarti ini udah kering. Oke langsung aja ya kita coba.
Garing. Kejunya parah banget sih nih. Kejunya banyak banget jadi berasa banget. Ya aku rasa cuman keju doang ini. Enak banget. Aku udah pernah cobain resep Nyonya Lim, resep kastengel punya Nyonya Lim dari bukunya. Cuman di resep yang itu terigunya lebih banyak ya, jadi hasilnya lebih padat ya, lebih keras. Nah ini enak nih. Jadi kalau kalian mau bikin kastengel yang resep Nyonya Lim, mendingan langsung pakai yang punya yang aku share ini ya. Ini hasilnya bagus banget. Renyah, keju parah, enak banget. Tapi yang resepan ibuku juga enak sih, cuman kurang renyah aja. Kalau dipanggang lebih kering lagi akan lebih enak sih ya. Cuman tadi karena aku takut gosong jadi udah aku angkat aja. But overall ini yummy banget. Oke guys, itu aja resep dan reviewnya. Selamat mencoba ya. Ini juga aku pertama kali bikinnya, jadi langsung berhasil. Kalian pun juga pasti bisa ya. Oke, selamat mencoba. Thanks for watching. Bye bye.